Ini orang yang hatinya keras. Tadi jangan sampai kita salah paham juga. Terkadang kita melihat ada orang yang kita lihat wajahnya seram, badannya besar. Wah, ini pasti ini orangnya bengis ini kan. Padahal hatinya lembut. Nah, terkadang kita kan secara kasat mata tertipu kita. Kita melihat orang yang biasa-biasa saja kita melihat, ternyata keras pula hatinya. Nah, ini dia. Maka terkadang kita bicara sama orang yang kita kalau bilang itu orangnya keras kepala. Sebenarnya bukan keras kepala. Kalau kepala memang sudah keras, tapi orang itu adalah orang yang keras hatinya. Maka di antara salah satu tanda-tanda amal yang rusak kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang keras hatinya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wa hubbud dunya. Orang yang cinta terhadap dunia, terlalu berlebihan dalam kehidupan dunia ini. Ia beranggapan dunia ini segala-galanya. Ia lupa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan hakiki di akhirat kelak nanti, yaitu semua kita pasti akan mengalami ajal kematian. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, kaya kita, miskin, tua, muda, dan lain sebagainya, kita pasti semua akan mengalami ajal. Maka dalam kehidupan dunia ini jangan terlalu kita cinta dalam kehidupan dunia ini. I'lamu annamal hayatud dunya. Semuanya nanti akan kita tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 6 hal yang dapat merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Amal ibadah yang selama ini sudah kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, menjadi suatu amal ibadah, kebaikan yang rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tingkah laku kita. Dan terkadang tanpa kita sadari. Apa yang keenam hal itu? Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalq, yaitu orang yang senantiasa sibuk mencari kesalahan orang lain, sibuk dengan aib saudaranya sendiri. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat seseorang yang dengan sibuk mencari-cari kesalahan, yang sibuk dengan aib orang lain, maka kita sibukkan diri kita dengan aib kita sendiri. Karena kita manusia, siapapun kita pasti semuanya memiliki aib kita. Maka pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menutupin aib-aib kita. Maka kita lihat kalau ada orang yang kerjaannya sibuk nyari kesalahan-kesalahan orang, maka kita sibukkanlah diri kita untuk senantiasa menutupin aib kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan aib kita sesama manusia.
Ini kan orang yang nggak ada kerjaan, semuanya salah, semuanya diceritakan. Orang ke masjid pun salah. Kan biasa kalau bulan suci Ramadan, yang nggak biasa-biasa ke masjid. Pantaslah tadi gerimis, hujan, nggak pernahnya awak leman ke masjid, ya kan? Ke masjid, gempa pula nanti masjid ini. Ini salah aja kerjaannya. Ngajan di masjid salah, siapa tuh yang ngajan tuh? Ya Allah, kok kayak gitu ajannya ya? Karena batu entah kayak mana-mana ajannya. Ini salah juga. Maka dalam hidup ini jangan kita sibuk dengan aib orang lain. Sibukkanlah kita dengan aib kita sendiri. Yang ada nantinya amal ibadah kita akan menjadi rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qaswatul qalbi. Orang yang keras hatinya. Ini biasanya kalau orang yang keras, Bapak Ibu, sulit untuk menerima saran pendapat dari orang lain. Maunya asik pendapat dia aja yang didengarkan. Asik dia aja yang merasa dirinya paling pintar, yang pernah merasa dirinya paling benar. Semua salah juga dibilangnya. Ini orang yang keras hatinya. Nah, bagaimana cara kita melembutkan hati? Dengan banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita nantinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena keras. Tidak mau menerima akan kebenaran yang ada. Tidak menganui keakuan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hatinya keras. Tadi jangan sampai kita salah paham juga. Terkadang kita melihat ada orang yang kita lihat wajahnya seram, badannya besar. Wah, ini pasti ini orangnya bengis ini kan. Padahal hatinya lembut. Nah, terkadang kita kan secara kasat mata tertipu kita. Kita melihat orang yang biasa-biasa saja kita melihat, ternyata keras pula hatinya. Nah, ini dia. Maka terkadang kita bicara sama orang yang kita kalau bilang itu orangnya keras kepala. Sebenarnya bukan keras kepala. Kalau kepala memang sudah keras, tapi orang itu adalah orang yang keras hatinya. Maka di antara salah satu tanda-tanda amal yang rusak kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang keras hatinya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wa hubbud dunya. Orang yang cinta terhadap dunia, terlalu berlebihan dalam kehidupan dunia ini. Ia beranggapan dunia ini segala-galanya. Ia lupa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan hakiki di akhirat kelak nanti, yaitu semua kita pasti akan mengalami ajal, kematian. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, kaya kita, miskin, tua, muda, dan lain sebagainya, kita pasti semua akan mengalami ajal. Maka dalam kehidupan dunia ini jangan terlalu kita cinta dalam kehidupan dunia ini. I'lamu annamal hayatud dunia. Semuanya nanti akan kita tinggalkan. Banyak pun harta kita tinggalkan. Banyak bapak ternak bebek di rumah, entok kan daerah Sukamaju banyak ternak di sini, Pak. Sawah, ladang, semuanya tinggal. Apa yang kita bawa? Amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu kita cinta dalam kehidupan dunia ini, karena kehidupan dunia ini hanya sifatnya sementara. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi pukul sekitar 18.40 masuk di grup ulama kita, ya, Kiai Haji Tengku Zulkarnain telah berpulang ke rahmatullah di daerah Pekanbaru. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk dari itu mari sama-sama sejenak kita mengirimkan Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Ibu, satu contoh. Maka dalam kehidupan dunia ini jangan kita terlalu cinta
Apapun kita pasti akan menjumpai ajal. Suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, izin kita tidak izin, pasti kita akan mengalami kematian. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan bersama ulama kita, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, ditempatkan oleh Allah ke dalam surganya, surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, yang mendapat rusak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qullatul haya, yaitu sedikit rasa malu. Tak ada lagi malunya dalam kehidupan ini. Malu sebahagian daripada iman. Maka apabila kita dalam kehidupan dunia ini rasa malu kita sudah tidak ada lagi, maka keimanan kita akan rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita kepada Allah, malu kita sesama manusia. Secara kasat mata kita melihat terkadang saudara-saudara kita, apalagi di bulan suci Ramadan, di jalan pun merokok ya Pak ya, merokok di jalan. Nanti kita lihat di warung-warung itu kan nampak kakinya makan, dia kan tak peduli dia. Ini rasa malunya sudah nggak ada lagi. Tapi kita juga jangan sibuk sama orang-orang tersebut, kita biarkan saja. Karena syarat dan rukun puasa itu salah satunya apa? Islam. Kemudian apa? Balik, berakal, nggak gila. Berarti kalau ada orang Islam sehat, ya kan, nggak puasa berarti dia itu gila. Itu jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin tersebut. Mari kita tanamkan malu kita, budayakan kita malu, terutama malu kita kepada Allah dan malu kita sesama manusia. Yang kelima, yang dapat merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tulul amal, panjang angan-angan, tinggi cita-cita kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita menggapai cita-cita kita, angan-angan kita, tapi jangan sampai terlalu tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi kan jatuh sakit. Maka kita sadarin ya, kita syukurin segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah apapun yang kita inginkan, kalau kita menjalankan segala perintah Allah, syukur nikmat Allah, Allah akan berikan kepada kita. Yakin saja kita kepada Allah. Jangan kita terlalu memaksakan kehendak kita. Apa yang kita inginkan, cita-cita yang kita inginkan, agar supaya tercapai, kita menghalalkan dengan segala cara. Kita tidak lagi bisa membedakan mana halal, mana yang haram, asalkan tujuan kita tercapai. Ini dia. Maka amal ibadah kita nantinya akan menjadi rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat rusak kita amal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zalimu la yantahi. Seseorang yang dalam kehidupan ini tak pernah henti-hentinya, terus-menerus berbuat zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, dan zalim kepada dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga segala amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, kiranya menjadi suatu amal yang nanti menyebabkan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijauhkan oleh Allah dari tanda-tanda orang-orang yang amal ibadahnya akan rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innalillahi wa wassalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.